Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal perkembangan topik hukum internasional, terutama bagaimana sikap Indonesia pada pertemuan-pertemuan di luar negeri, di Tiongkok dan Amerika Serikat terkait batas-batas wilayah. Hari ini gue nggak sendiri, ada Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah sehat, Mas Pak Ari ini dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga Direktur CSOP dan juga Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Internasional se-Indonesia, ISIL. Terima kasih Pak Ari udah Terima kasih Mas Zaki sudah diundang. Ini ada perkembangan yang luar biasa pada saat kabinet dibentuk oleh Pak Prabowo, lalu kemudian kita tahu Menteri Luar Negeri hari ini adalah salah satu bagian dari kaderisasi Pak Presiden. Ya. Tetapi kemudian dalam lawatan ke luar negeri beberapa kali kita menemukan ada pro dan kontra dalam sikap-sikap politik luar negeri Indonesia. Ya. Tapi sebelum itu kita coba simak dulu ada petikan statement dari Pak Menteri Luar Negeri. Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita. Jadi sekali lagi seperti apa yang tercantum di teks yang di joint statement itu, bahwa kerjasama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya, tepatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan. Nah, Pak Ari, dari statement tadi kita melihat ada sesuatu yang ternyata direspon berbeda nih oleh kalangan akademisi hukum internasional. Ya. Bagaimana pandangan Pak Ari? Ya, sebetulnya memang ini salah satu perkembangan yang kita tunggu, dalam artian pada tanggal 9 November kalau tidak salah ya, awal bulan lalu ya, ketika adanya joint statement Mas Zaki ya. Jadi joint statement itu ya dibuat di akhir atau pada saat kunjungan Bapak Presiden dengan delegasinya ke Cina waktu itu ya. Nah, pada saat itu dikeluarkan sebuah joint statement yang salah satunya ya mengatakan bahwa Indonesia akan atau memiliki kesamaan keinginan ya untuk bekerja sama di wilayah-wilayah ya yang saya quote ya, areas of overlapping claims ya. Nah, kalau kita lihat secara geografis ya, kalau memang secara peta yang kita lihat sekarang ini, yang selama ini kita lihat di media begitu ya, bagaimana Cina katakanlah masuk ke wilayah kita ya, itu sebetulnya masuk ke wilayah yurisdiksi kita, yaitu wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara ya. Nah, kenapa itu jadi bermasalah ya? Karena selama ini Indonesia itu memiliki posisi kebijakan luar negeri untuk tidak mengakui secara hukum klaim 9 dash line atau 10 dash line ya, yang disampaikan, yang selama ini diklaim oleh negara Tiongkok ya. Kita selama ini konsisten tuh ya sejak awal ketika konflik ini muncul ya, dan kita selalu mengatakan bahwa kita bukan bagian dari konflik ya, kita bukan claimant state katanya gitu ya. Dan setiap kali ada tindakan Cina yang kemudian mencoba untuk mempertahankan klaim di Laut Cina Selatan, kita selalu memberikan nota protes ya, tertulis ya kepada PBB bahwa kita tidak mengakui tindakan apapun Cina di Laut Cina Selatan karena itu tidak berdasarkan hukum internasional, dan itu sudah ditegaskan ya dalam putusan arbitrasi internasional tahun 2016 ya. Dan sampai sekarang pun ya, kalau kita cari di literatur manapun Mas Zaki, itu tidak ada kejelasan tentang di mana klaimnya Cina, koordinat mana ya. Kalau kita kan kalau di laut itu kan karena memang laut begitu ya, imajiner ya, makanya satu yang paling jelas ada koordinat ya. Cina tidak pernah mengeluarkan itu. Kalaupun dia mau mengklaim gitu ya, dia hanya kemudian menggambar garis-garis putusnya itu di peta. Kira-kira seperti itulah.
Jadi kalau saya ingat dulu zaman kalau ada film Nagabonar yang zaman dulu ya, itu kan ada peta, itu tiba-tiba asal nunjuk aja begitu kan. Nah ini kira-kira seperti itulah. Pokoknya dia garis di Laut Cina Selatan seperti ini dan ada garis putus-putusnya. Ya, itu satu. Ya, kedua. Ketika kita kemudian membuat joint statement seperti itu, ya ini menimbulkan pertanyaan, ya pertanyaan yang harus kita dijelaskan sebagai publik umum, terutama para kita ya para pemerhati hukum laut khususnya, kita jadi bingung, apakah ini kita akan mengubah kebijakan luar negeri kita, ya kalau memang demikian ya katakanlah demikian, ya katakanlah kita menjadi pendukung Cina, katakanlah kalau memang seperti itu, ya tapi kan kemudian sehari setelah joint statement itu, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan press release ya di websitenya mengatakan bahwa pernyataan bersama itu tidak diartikan kita mengakui klaim Cina di Laut Cina Selatan. Ya, artinya dicoba untuk dinegasikan seperti itu. Ya, dan kemudian menariknya setelah dari Cina, ya pemerintah Indonesia delegasinya ke Amerika Serikat. Ya, nah di dalam kunjungan itu keluar juga joint statement yang mengatakan sebaliknya juga bahwa Indonesia mengakui salah satunya adalah UNCLOS yang berlaku di Laut Cina Selatan untuk mengklaim wilayah di sana, ya dan ada juga karena dengan Amerika adanya freedom of navigation di sana, ya karena memang ada bagian kecil itu adalah laut lepas di sana. Yang mana pernyataan itu berseberangan dengan pernyataan yang sebelumnya dengan Cina, begitu kan. Nah, kita menjadi dibuat bingung lagi kan. Nah ini maksudnya bagaimana? Ya tapi pemerintah Indonesia terus mengatakan bahwa kita tidak mengubah kebijakan, ya bahwa kita tidak mengakui Cina, tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Ya tidak lama setelah pernyataan joint statement dari Indonesia dengan Amerika Serikat, muncullah berita dari pemerintah Cina yang mengatakan bahwa kami pemerintah Cina siap bernegosiasi dengan Indonesia. Maksudnya apa? Ya, berarti kan pemerintah Cina ini kan mengejar komitmen Indonesia untuk kemudian bernegosiasi. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke pernyataan terakhir tadi ya, sebetulnya gini Mas Zaki, ini buat juga edukasi buat teman-teman gitu ya. Kalau berdasarkan hukum internasional, ya, kalau kita punya overlapping claim, ya di wilayah jurisdiksi. Jadi wilayah jurisdiksi itu adalah ada dua sebetulnya ya, landas kontinen dengan zona ekonomi eksklusif. Ya. Nah, ketika ada dua negara bertetangga yang berdasarkan UNCLOS punya hak untuk mengklaim dua wilayah jurisdiksi tersebut, ya, penyelesaiannya adalah dengan equitable solution. Ya, artinya semua pihak harus setuju. Ya, jadi win-win lah. Ya, jadi pokoknya kita konsensus setuju. Ya. Kalau tidak setuju bagaimana? Ya terus aja bernegosiasi. Begitu ya. Nah, karena antisipasi lamanya negosiasi, makanya di pasal 74 dan 83 UNCLOS ya mengatakan bahwa jika belum tercapai kesepakatan akhir terkait dengan batas wilayah ZEE atau landas kontinen, para pihak boleh membuat provisional measures atau provisional agreement. Jadi perjanjian sementara. Ya, untuk apa? Untuk memanfaatkan ya sumber daya yang ada di wilayah overlapping tadi. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang tidak bisa membuat perjanjian akhirnya status quo. Enggak juga. Ya, jadi UNCLOS UNCLOS memberikan kemungkinan itu. Nah sekarang kerjasama seperti itu biasanya dituangkan dalam bentuk yang disebut dengan joint development. Ya. Nah, inilah yang kemudian muncul nih ya ketika kita mau membuat komite bersama ya untuk membuat pengaturan atau kerjasama atas wilayah overlapping. Ya. Kembali lagi, overlapping itu kalau dasar hukumnya sama. Nah sekarang bagaimana bisa kita bekerja sama dengan Cina ya dengan dasar yang berbeda atas wilayah yang katanya overlapping. Kita berdasarkan UNCLOS, Cina berdasarkan alasan historis. Ya, karena alasan dia itu sudah dikatakan tidak berdasarkan UNCLOS. Berarti kan berbeda nih, gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang bahwa ini adalah overlapping claims, ya. Kemudian ada juga yang bilang
sebetulnya kan belum tentu wilayahnya itu di Laut Cina Selatan. Pertanyaan saya, memangnya ada tempat lain kita overlapping dengan Cina atau yang bersinggungan dengan Cina? Nggak ada. Ya, itu adalah satu-satunya tempat yang secara geografis kita mungkin overlapping karena memang klaimnya Cina beririsan dengan sana. Mungkin nanti bisa dilihat gitu ya nanti mungkin ditayangkan gitu ya tentang peta irisan dari Laut Tengah Utara dengan Laut Cina dengan klaimnya Nine Dash Line begitu. Nah, oke lah. Terus kemudian kan udah banyak juga ya podcast yang menampilkan salah satunya adalah Pak Wamenlu, Pak Hafaz yang mengatakan bahwa juga Indonesia tidak berubah posisinya ya. Tapi menariknya pada hari ini ya, itu ada statement ya yang tadi kita lihat ya, itu bahwa mengatakan Indonesia tidak ada perubahan kebijakan, tidak ada pergeseran kedaulatan. Oke, satu, di wilayah yang kita katakanlah tadi bermasalah dengan Cina, itu bukan wilayah kedaulatan, itu adalah wilayah dengan hak berdaulat. Ya, itu satu. Kedua, beliau mengatakan di wilayah yang masing-masing mempunyai klaim. Ya, berarti kan itu menegaskan, disitulah kemudian kita overlapping dengan Cina. Ya, kita punya klaim di sana, Cina mempunyai klaim di sana. Berarti kita mengakui dong klaimnya Cina, begitu. Ya, jelas tadi disampaikan oleh Pak Menlu ya. Berikutnya untuk kepentingan ekonomi ya dan juga masing-masing negara ya. Ya berarti kita sudah kemudian memikirkan kedua belah pihak saja. Kita tidak lagi memikirkan tetangga kita yang sesungguhnya adalah claimant states. Dalam hal ini adalah Malaysia, Vietnam ya. Karena kita di Laut Natuna Utara itu masih memiliki PR Mas ya. Terkait dengan zona maritim, landas kontiner dan zona ekonomi eksklusif. Landas kontiner sudah selesai, tapi zona ekonomi eksklusif ya itu masih belum final begitu ya. Yang satu belum selesai negosiasinya, yang satu sudah selesai tapi belum belum clear lah untuk kemudian secara teknisnya begitu ya. Kemudian ya Pak Menlu juga mengatakan seperti yang tercantum dalam teks. Berarti kembali lagi menegaskan ya. In the areas of overlapping claims, ya. Dengan demikian kita menegaskan kembali bahwa di situ memang ada overlapping claim dengan antara Indonesia dengan Cina. Ya. Terus kemudian beliau mengatakan akan dibentuk komite bersama untuk menentukan lokasi dan koordinat. Pertama, yang saya sampaikan tadi, yang namanya klaim Cina itu nggak jelas koordinatnya di mana. Ya. Kedua, lokasinya di mana? Ya sekarang pertanyaannya kita punyanya di situ, klaimnya Cina di situ, ya mau di mana lagi ya? Nggak mungkin kita tiba-tiba mencolok ke daerah yang dekat Vietnam sana ya. Kecuali, nah ini dia, kecuali Mas. Ini yang saya harapkan justru ya. Kecuali kerjasama ini ya itu dibungkus tidak dengan perjanjian bilateral antar negara. Ya, jadi kerjasama ini itu adalah masuknya ya investasi Cina ya perusahaan-perusahaan Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan sistem perizinan gitu, bahwa mereka datang dengan segala modalnya, teknologinya ya, terus kita memberikan izin ya, silakan Anda melakukan eksplorasi di wilayah jurisdiksi kita. Kan itu yang mau diincar kan mineralnya ya di di dasar landas kontinennya. Ya silakan, tapi di wilayah Indonesia. Nggak apa-apa. Ya artinya dibungkus dengan sistem perizinan hukum Indonesia, bukan dengan perjanjian antar negara yang kemudian mengatakan bahwa yes kita punya overlapping claim, seolah-olah yang saya sebutkan tadi sama dengan UNCLOS tadi ya, karena harus harus equitable solution ya, kemudian ini membuat semacam perjanjian sementara. Bukan itu konteksnya, tapi kemudian dengan sistem hukum Indonesia, bahwa perusahaan Cina datang ke Indonesia berusaha melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan izin Indonesia. Terus itu yang saya harapkan, itu idealnya demikian ya.
Lalu ada juga yang menarik yang terakhir Mas Zaki, yaitu berpegang pada masing-masing hukum negara, ya. Nah, ini maksudnya apa? Ya, apakah kita kemudian hanya care pada kita sendiri dengan Cina, tidak lagi mengindahkan hukum internasional atau gimana? Dan kalaupun kita berdasarkan pada hukum nasional sendiri, jangan lupa Indonesia itu meratifikasi UNCLOS. Berarti dengan demikian kita juga harus mengedepankan UNCLOS dong. Karena UNCLOS itu sudah menjadi bagian dari hukum Indonesia yang harus kita hormati. Begitu Mas, singkatnya dulu seperti itu. Ya, jadi artinya memang ada sikap yang rancu di sini dari pemerintah Indonesia yang kemudian harus segera diluruskan. Makanya pertanyaan saya, sudah diundang belum nih akademisi hukum internasional Pak? Sejak beberapa pekan ini Pak Menlu diangkat itu. Saya kurang paham ya, kalau saya sendiri belum. Gitu. Belum, meskipun saya sudah nulis di Kompas begitu ya. Jadi artinya menurut Pak Ari ini penting untuk kemudian ada dialog dengan para akademisi hukum internasional agar tidak hanya berkiblat misalnya pada perspektif sendiri Pak Menlu. Saya dengar-dengar juga jangan-jangan Pak Menlu juga tidak mendengarkan bagaimana aspirasi dari para pejabat Kemenlu karir itu, sehingga kemudian akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang ya mungkin bisa dikatakan berubah drastis dan cukup sensitif untuk Indonesia. Saya kurang paham ya Mas terkait dengan bagaimana komunikasi internal. Tapi betul, saya mengenal ya dengan baik beberapa kolega di Kementerian Luar Negeri dan beliau-beliau sangat-sangat memiliki kemampuan dan komprehensi yang baik terkait dengan hukum internasional dan hukum laut khususnya, begitu ya. Makanya saya sendiri kaget, begitu ya. Kementerian Luar Negeri kemudian belum bisa mengkomunikasikan ini kepada stakeholders ya, salah satu kita nih para akademisi begitu ya. Artinya yang selama ini kita jalan bersama ya, ketika kita tahu bahwa posisi ini seperti ini dan konsistensi ya, itu bisa dilihat kok banyak literatur ya buat rekan-rekan audiens gitu ya. Kalau mau melihat bagaimana sih sikap Indonesia, banyak sekali literatur yang mengatakan seperti apa konsistensinya begitu. Iya. Lalu kira-kira apa langkah jangka pendek yang mungkin perlu Indonesia siapkan terkait dengan sikap internasional yang sudah kemudian direspon ya, bahkan Gedung Putih Amerika Serikat pun juga sudah merespon agar kemudian ini tidak berujung fatal bagi Indonesia, apalagi kita juga ya di ASEAN diakui juga posisi kepemimpinan kita dan jangan sampai ini membuat justru kawasan ASEAN menjadi disintegrasi gara-gara ini. Ya, sebetulnya ya di kawasan ini perubahan kebijakan Indonesia bukan yang pertama Mas. Ya, kita ingat Filipina. Ya, pada saat zamannya Duterte, ya itu kan juga mengagetkan semua orang, begitu ya. Ketika yang Filipina secara tradisional aliansi Amerika Serikat, tiba-tiba di zaman Duterte sangat akrab dengan Cina, gitu kan. Wow, saat itu juga inilah goyang. Kemudian Amerika Serikat di bawah Trump, dan akan di bawah Trump lagi, gitu kan. Artinya pola disrupsi dalam kebijakan luar negeri itu bukan sesuatu yang tidak lazim, gitu ya. Cuman permasalahannya adalah kita harus Indonesia itu harus clear. Kita mau bagaimana ya? Pemerintah kalau memang memutuskan untuk bahwa kepentingan nasional kita ya ini harus kemudian lebih condong kepada Cina, silakan. Ya, artinya itu hak pemerintah. Karena kan pemerintah itu kan menjalankan kebijakan bebas aktif ya. Jadi bebas menentukan kepentingan nasional seperti apa, aktif untuk mencapai tujuan kita itu tadi ya. Nah, sekarang tinggal dijelaskan aja kepada publik maunya apa ya. Dan kalau memang misalnya kita dengan kita mengutarakan bahwa ya ini penting untuk kemudian secara geopolitik kita mendekatnya ke Cina, ya silakan dengan segala konsekuensinya ya. Kan kita tahu juga bahwa Amerika Serikat juga menaruh perhatian kepada kita, Rusia juga demikian ya. Makanya saya rasa dengan misalnya salah satu contohnya, saya jadi keluar sedikit gitu ya, lamaran Indonesia untuk menjadi anggota BRIC misalnya, itu kan sebuah pesan juga yang kemudian Indonesia sampaikan kepada dunia. Ada apa ini? Kok Indonesia tiba-tiba mau masuk BRIC gitu kan? Kalau memang alasannya betul-betul murni karena ekonomi, jelaskan.
Tapi itu dengan konsekuensi loh, dengan ramifikasi bahwa kalau kita ingin mengejar ekonomi di BRIC, ya akan ada konsekuensi geopolitiknya, gitu. Nah ini saya yakin Mas, ya tadi yang saya bilang, teman-teman Kemlu itu, ya itu mereka adalah orang-orang yang memang setiap hari ya menggeluti dunia seperti ini. Ya. Nah kita nih sebagai akademisi, ya kita yang mempelajari dan juga mengamati. Tapi kita belum tentu berpraktisi ya. Artinya kita masih punya kekurangan lah dibandingkan teman-teman diplomat. Gitu. Nah makanya tadi kalau tanya ini pola komunikasi seperti apa? Ya yang jelas teman-teman Kemlu itu adalah tempat pertama untuk kemudian berkonsultasi. Ya seperti apa? Ya lalu kemudian kita sebagai stakeholders akademisi ya kita harusnya diberikan penjelasan dan juga didengarkan dong aspirasi kita ya. Dan mau podcast, mau press release, mau tulisan itu kan sudah banyak ya sejak joint statement itu kan. Pertanyaan saya, apakah semua itu didengarkan, dibaca oleh pemerintah Indonesia? Nah itu yang menjadi pertanyaan buat saya, sehingga kok sampai sekarang sikap pemerintah Indonesia masih belum jelas begitu ya. Nah ini yang cukup mengkhawatirkan. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin terakhir Pak Ari terkait dengan kondisi ini? Saya hanya cuma bisa berharap ya bahwa yang tadi yang saya impikan adalah, bukan saya impikan artinya untuk kemudian Indonesia tetap konsisten dengan posisi kebijakan luar negerinya dengan tidak mengakui klaim Tiongkok dengan di Laut Cina Selatan. Ya, Indonesia juga masih bisa dipandang sebagai honest broker ya dalam konflik di sana. Kan kita terkenal sebagai honest brokernya Code of Conduct gitu ya. Nah kerjasama ini tadi ya bisa tetap dilaksanakan, tapi dengan rezim perizinan ya. Silakan kita undang ya perusahaan-perusahaan Cina dengan uangnya, dengan teknologinya untuk mengeksplorasi di wilayah yang memang punya kita ya. Tapi tidak dibungkus dalam perjanjian bilateral antar negara. Ya, toh kalaupun nanti perjanjian bilateral kan harus diratifikasi lagi. Dan juga akan ada scrutiny lagi. Ya. Maksud saya daripada pemerintah juga susah gitu kan, ya sudah bungkus aja nanti entah itu namanya komite bersama. Kita harus mendorong bahwa oke, kita lanjut tapi dengan sistem perizinan Indonesia di wilayah Indonesia. Jangan nyebut-nyebut klaimnya wilayah Tiongkok di sana. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama Mas. Ini bisa membuka komunikasi yang baik ya, khususnya buat politik luar negeri di Indonesia. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.